Ke Bali. Bali. Ke Bali ngapain tuh? Sama orang tuanya. Orang tuanya di Bali punya, kan dia jual beli underpass. Udah mulai males nyapu. Berantakin aja. Ngobrol yuk guys. Hai teman-teman, kita balik lagi ketemu di Orange Room by Pos Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol sama seseorang yang sudah sangat lama bekerja di dunia lawak. Beliau sempat dijuluki sebagai pabrik LOL, depot WKWK, dan juga warung hahaha. Karena dimanapun dia nongkrong, dimanapun dia ada, selalu menebarkan tawa sama teman-temannya. Ini dia bintang tamu kita hari ini, Us. Depot WKWK. Oh, silakan duduk. Karom. Kok Karom? Karyawan Omes. Tusom. Apaan tuh Tusom? Tunduk sama Omes. Enggak. Kerom. Apa tuh? Kerjaan sama Omes. DBDG. Apa tuh? Di bawah bayang-bayang Dika dan Gading. Sehat Us? Alhamdulillah. Iya. Gue baru tahu konsep hidup seorang Us adalah yang penting happy dulu karena happy bisa sehat. Bener gak sih Us? Betul. Betul kan? Karena lo happy terus gitu kayaknya. Gak tahu ya, mungkin beruntung atau emang karena happy terus selama setahun kemarin tuh tahun 2020 selama pandemi tiap kali saya tes negatif terus. Iya jadi happy terus. Iya, jadi kayak selama ini kan gue kayak banyak dicap negatif sama orang kan. Terus sampai ke bawah-bawah sampai hasil COVID hasilnya juga negatif. Iya. Gitu, jadi kayak Jadi alhamdulillah. ada untungnya juga dicap negatif ya. Iya, kan kalau kata Surya kan saya adalah contoh buruk Indonesia. Iya. Karena Indonesia butuh contoh buruk. Iya, Indonesia butuh contoh buruk. Iya, jangan semua baik lah. Iya. IBCB. Apa tuh IBCB? Itu Indonesia butuh contoh buruk. Kesannya kayak lembaga bagus gitu, lembaga sosial gitu. Ternyata. Tapi apapun yang Anda pikir tentang Uus, dia tuh sebenarnya lu boleh tanya sama temen-temennya. Dia tuh kelihatannya doang urakan, kelihatannya doang bandel. Iya. Betul. Terima kasih Surya. Terima kasih. Uus itu orangnya sangat menyenangkan. Nah, kita minta Uus hari ini menjelaskan kabar burung. Jadi lu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kabar dari anak-anak kreatif tentunya. Karena saya tidak punya banyak waktu untuk riset Anda ya. Iya betul. Nih, mending nanya langsung karena saya pasti jawab. Oh iya bener. Gak ada rahasia. Katanya Uus pernah diteriakin satu stadion pas lagi nonton basket. Kenapa? Ini kan kabar burung, harusnya ada jinglenya dong, ada bumpernya. Apa tuh? Jeng. Kabar burung. Iya. Kabar burung. Iya. Itu kayak lebih spesifik burung hantu deh kayaknya. Iya, bener. Kita bikin jingle ya. Iya. Kabar burung. Iya, gitu aja. Ada Anda baru lihat membuang durasi saja. Pernah diteriakin satu stadion pas lagi nonton basket, bener Udus? Ada dua kejadiannya. Yang pertama itu waktu lagi zaman-zaman, jadi gue waktu itu sempet anak-anak Pelita Jaya itu suka nontonin video gue stand up di YouTube. Ya. Terus jadi DM-an tuh. Sama anak-anak Pelita Jaya? Karena ada beberapa anak angkatan gue yang juga jadi pemain pro kan. Jadi ada obrolannya lah gitu. Bukan basa-basi artis kayak apa kabar sehat. Gak gitu kayak lo di awal-awal. Kayak lo di awal-awal. Masih kali sekarang. Nggak, tadi makanya di awal syuting. Iya. Terus kayak akhirnya waktu itu gue lagi ada syuting di Kompas TV. Ada show di Jogja. Nah kebetulan seri basketnya lagi di Jogja. Terus waktu itu gue dikasih tiket VIP lah buat datang, buat nonton, gue nonton. Terus pas gue lagi mau ketemu sama si Adi Pratama waktu itu. Adi Pratama, oke. Yang udah pensiun tahun kemarin, gue tos begitu. Terus kayak penonton kan harusnya udah bubar tuh. Terus kayak, oh ya? Iya gitu. Keren, lu berasa kayak Justin Timberlake lagi nonton basket gitu dong? Parah sih, maksudnya kayak, ini orang-orang tahu gak sih sebelum nonton basket di Indonesia tuh kayak ada tukang hotdog lewat-lewat kayak di NBA gitu gak sih? Ada. Tukang popcorn gitu ada? Bukan popcorn tapi lebih kayak yang sponsornya misalnya cemilan itu yang di dagangin. Gitu? Iya ada. Terus kalau sponsornya vitamin C, lu pernah minum vitamin C gitu? Iya bener. Oh iya? Oh sampai darah gue cek gitu. Aduh terlalu banyak vitamin C. Makasih. Udah dibantu. Sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua itu pernah gara-gara godain cewek.
Godain cewek. Itu diteriakinnya sama satu orang. Sama? Ada satu orang, cuman kayaknya itu lebih kencang dibandingkan dengan semua teriakan uus itu. Tiba-tiba keluarlah dia gitu, desibelnya lebih tinggi gitu daripada Iya, orang. jadi ada cewek cakep nih, gue lagi nge-MC. Lagi, kan males ya, maksudnya gitu-gitu doang gitu, ngomentarin nama pemain gitu kan. Udah bosan nih, ada cewek cakep nih lewat di atas gue. Terus lo godain. Gue godain gitu. Wow, sangat bagus sekali wajahnya gitu. Ke si cewek ini. Terus yang teriak itu teriak apa? Terus habis itu, ini kan lewat tuh. Nah, terus ada cewek satu lagi. Sorry ya, udah punya pacar. Oh, itu. Mungkin dia ngasih tahu doang. Iya. Dia temennya kali. Iya. Wow, sangat aman ya. Anda dia- ketularan omes Dia ya. temennya, Iya. cuman emang kebetulan Iya. suka pakai hoodie panjang-panjang Ya gitu udah, lu kan aja. udah mau ngelurusin nih, Iya. ya kan? Habis itu gua tanya sama ternyata anak Heeh. nah, terus gua tanya, itu pacarnya? Iya, pacar. Lu sih lagian goda-godain gitu. Jadi lu gak bisa ngelurusin. Ya oke. Ya oke. Temen dekatnya kali ya. Iya, enggak, pacar. Iya, pacar, oke, iya. Us. Yang cowok itu iya, pokoknya ciri-cirinya pakai celana jeans, Iya. baju polo shirt, Iya. rambutnya poni Spike. antara spike Iya. atau rambut belah pinggir mulut gitu yang iya. Iya, Nggak pokoknya selalu gitu. udah ciri-ciri lah. Iya, Pokoknya iya, ya iya. udah ya saya mengerti ya, saya juga nggak mau bergerak lah. Ya situ. nggak apa-apa. Iya. Uus ini punya banyak temen, tapi juga punya trust issue, bener nggak? Kayak lu nggak gampang percaya sama orang. Iya, karena mungkin kayak misalkan kan gue punya konten yang udah kenal baru kenal gitu kan, maksudnya sama beberapa orang yang baru kenal itu kayak akhirnya jadi bener-bener gue punya trust sama mereka, ada yang akhirnya temenan biasa aja, ada yang deket banget salah satu. Lu yang ngejaga jaraknya. Enggak, emang kita sama-sama akhirnya nggak ketika mau ketemu jadi jadwalnya tuh selalu nggak tepat gitu. Kayak dia lagi bikin lagu, guanya lagi pengen nongkrong, nggak bisa. Dianya lagi pengen nongkrong, guanya juga lagi ada kerjaan. Jadi nggak bisa kena ketemu. Tapi ada satu yang misalkan emang jadi temen tuh emang kayak sama Petra. Petra tuh terakhir gue bikin konten 2018, ya kan, dia baru kenal itu. Nah terus habis itu sampai sekarang ya masih Kontek-kontekan aja. kontek-kontekan, masih suka main ke rumahnya gitu. Oh gitu? Iya. Suka ke rumah Petra. Petra, di rumah Petra, rumah Sal Priadi tuh deket. Jadi kayak Danila juga kadang-kadang nongkrong juga di situ. Lu tahu banget rumah orang? Yang nggak tahu kayak apa namanya waktu aku lahir. Aduh. Aku diberkati dengan rasi bintang seperti Google Map gitu. Iya. Gitu. Bentuknya Google Map ya. Iya, jadi Google set ngarahin jalan gitu, terus di bawahnya ada 40 menit gitu. Oh, ada Hijau. durasinya. Iya. Lewat tol merah. Makasih Surya. Sama-sama. Makasih Surya. Sama-sama. Iya, tapi ya maksudnya buat percaya sama orang agak susah sih. Tapi lu percaya nggak? Kita makin tua, circle makin dikit, makin kecil. Betul, karena emang apa ya, kayak misalkan gue beberapa kali kena masalah, terus kayak tiap kali masalah gue ini pasti ada yang ngurang dong. Ternyata selama ini ada yang ternyata dia cuma sama gue selama ini hai doang apa segala macam. Ada yang Tapi beneran pengen bantu. ya, nah akhirnya itu gue ketemu teman baru dan teman lama yang emang sudah terfilter. Berarti kalau kita mau membuktikan ini teman baik atau enggak harus kena masalah dulu gitu? Betul, makanya gue udah keliling orang-orang palsu, Sur. Enggak apa-apa, gua enggak apa-apa. Daripada kena masalah. Enggak apa-apa, gua palsu juga enggak apa-apa. Public figure aman. Aman itu mah. Public figure. Ya, pertanyaan selanjutnya, di rumah cenderung lebih perasa dibanding Kartika, apakah betul? Tidak. Karena ini kita nanya langsung sama Mbak lu, tanpa sepengetahuan lu kita datangkan Mbak lu. Mbak, silakan keluar. Wah, saya kira ini acara dangdut akademi loh. Bawa-bawa keluarga biar sedih. Biar sedih lagi. Padahal nggak selalu sedih ya keluarganya. Iya. Tapi kenapa sih kalau udah sesuatu yang menyangkut keluarga, kenapa jadi sedih? Kenapa? Iya, gue juga waktu itu pernah Keluarga gue kayak happy-happy aja. Jadi waktu itu gue pernah jadi dijebak gue ceritanya. Jadi jadi bawa nyokap gue. Jadi pas nyokap gue, kan gue emang lemah nih sama nyokap emang gue. nyokap lemah. Tapi gue tuh mending nangis depan nyokap gue buat YouTube gue sendiri dah dibanding di TV gitu. Iya, Kayak iya. gue nggak sudi air mata gue nongol di sini gitu. Karena gue udah pernah di Deddy Corbuzier. Oh, pernah? Iya. Oh, gitu. Yang waktu masalah boykot itu kan gue nangis di Oh, hitam iya, putih. bener. Apa tadi yang lebih perasa? Lebih perasa. Kalau lebih perasa sih lebih perasa Kartika sih dibanding gue. Oh ya? Heeh. Lu lebih cuek gitu? Cuek, karena gue kalau udah di rumah main Mobile Legends terus main PS, kelar udah. Si ngurusin anak si Uus nih, emang dia kan yang bangun tidur langsung mandiin anaknya, nyuapin anaknya, ngajak main, lari pagi, kadang-kadang triathlon bersama anaknya. Bagus triathlon. Sangat olahraga berbau tipes ya. Wow, dan juga jangan lupa sorenya aku berdagang abate dengan anakku.
Rumah Anda banyak Aedes aegypti. Dagang abate lagi. Biasanya kan kalau abate kan yang dagang mama hijaban ya. Ini tatoan gitu, Bang. Abate kagak. Iya Bang. Iya Bang. Sekarang udah ganti. Lover Honey sama Subarashi. Dia lebih update. Iya. Terus lu fulfill diri lu sebagai bapak nggak di rumah? Jadi gue jadi sebelum gue, yang maksudnya pas udah punya anak, kan kita kan punya SOP pernikahan. Nah pas punya anak ada SOP rumah tangga yang lebih kompleks nih, maksudnya karena ada anak kan. Karena ada anak. Awalnya emang ribut tuh soal waktu, bagi waktu segala macam, karena gue kan juga kerjaan juga ibaratnya kalau bikin konten apa segala macam, gue kan gak dari agensi, gue pikirin sendiri semuanya. Jadi bebannya agak lumayan berat tuh. Jadi gue pengen refreshingnya juga jadi lebih banyak dibanding orang-orang biasa mungkin ya gitu. Terus kayak kamu bagi waktu dong ini bla 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 bla. Akhirnya setelah ribut panjang, terus akhirnya juga dengan tuduhan-tuduhan yang membuat saya sakit hati gitu. Seperti misalkan ngurus anak, terus udah gue mandiin. Ya, bini lu pergi. Lu ngurus anak. Betul. Lu mandiin. Ya, gue suapin. Ya. Dengan kasih sayang lu. Betul, kayak akhirnya gue menemukan kalau kayak gue bapak nih. Bapak tuh gini. Oh ini ayah nih gitu. Setelah selesai semua. Terus kayak dia main-mainan kan, kayak ngapain dia main sendiri gitu, nonton aja YouTube gitu. Pas lagi disetel YouTube, saya baru megang PS tuh, bini pulang. Istri pulang gitu. Emang gak ada sayang-sayangnya lu sama anak ya? Gitu. Astagfirullahaladzim. Dari gitu. tadi? Iya, dari tadi udah ngurus anak. Pas gitu. lagi dia pulang, pas lagi ngeliat YouTube. Iya. Disangkanya sepanjang hari disuruh nonton YouTube aja. Iya, memang kalau di hari-hari yang lain. Iya. Tapi hari itu di hari itu saya sedang iya. bener-bener cosplay maksimal untuk jadi seorang ayah gitu. Terus kayak pas dia pulang pas lagi nonton YouTube. Iya, langsung banting stick PS gua. Marah. Gua pungut lagi. Itu doang. Iya, gua kirain marah. Pokoknya marah kan, udah marah nih. Marah, sayang. Tapi kan tadi gua mau main PS gitu. Terus pelarian gua apa ya gitu kayak. Kan ini pelarian gua, gua main PS lagi. Tapi gak masalah, lu main PS semalaman gitu. Lu kan kalau main PS sampai begadang-begadang. Begadang iya, karena itu juga prosesnya panjang. Maksudnya ketika kita kebanyakan dulu nongkrong di luar, karena waktu itu gue juga emang lagi penat-penatnya karena ya masalah di sana sini gitu, ada kasus ini segala macam. Jadi gue banyak keluar gitu, kayak pengen ketemu teman gue, ngobrol apa segala macam gitu, kayak merajut kembali. Kan entertainment itu kan mendekatkan kita ke gimmick dan menjauhkan kita dari teman kan gitu kan. Iya. Jadi kayak mendekatkan ke gimmick, menjauhkan dari teman. Jadi kayak gue mulai merajut lagi teman-teman gue yang dulu pernah nongkrong bareng segala macam gitu. Yang pas gue datang tuh kayak gitu dong dateng gitu. Iya. Jadi merajut kembali gitu salah di mata istri. Ternyata, iya, karena waktu persepsi waktu suami dan istri itu berbeda. Contoh? Misalkan gue baru ketemu sama lu 3 minggu lalu, terus hari ini gue mau ketemu sama lu, udah 3 minggu dong, ya, betul. Udah lama dong gak ketemu, udah lama, 3 iya minggu. kan? Iya. Kalau buat istri tidak. Maksudnya? Bun, aku mau ke rumah Surya ya, mau ketemu sama Surya. Baru aja kemarin, gitu. Oh, jadi memang kuantum waktunya tuh beda. Iya bener. Lu 4 tahun gak ketemu temen lu. Iya. Kalau lu izin. Baru kemarin. Iya. Itu istri bro, baru aja kemarin itu selalu menjadi. Gue pikir istri tuh cuman bermasalah sama quantity. Quantity gimana? Kalau bini gue mau pergi gitu ya, yang beliin aku baju. Kenapa emang aku nggak punya baju? Itu di lemari apa? Oh iya. Katun-katun itu apa? Betul. Iya kan? Bahkan ada baju yang, kok Bunda punya baju ini ya? Iya. Ya nggak tahu gitu. Kan lu yang belanja. Gue tahu. Iya. Oke, kita berpindah dulu dari masalah rumah tangga. Kita sekarang akan masuk ke segmen Orange Juice. Ready to drop the supply. DMS International, export without problems. Ada jingle nggak Orange Juice? Hah? Jinglenya Orange Juice? Naik ke Orange Juice gitu. Luar biasa. Musikalitas yang
Katon Bagaskara pun minder. Jangan loh, jangan. Oke, ini kita ada paket khusus buat Uus. Katon Bagaskara kalau tinggal di timur namanya jadi siapa? Jadi siapa? Katon Basodara. Wah. Katong Basodara. Bersaudara semua, saya berani maksudin ya. Uus bercanda, ada yang bercanda nggak berbau darah nggak sih? Enggak dong. Berbau alkohol. Iya. Ini paket buat Uus. Oh, paket ya? Wah. Tapi kan gue udah S1, gak usah lah. Bukan paket itu, bukan paket C, Oh, bukan paket C. bukan. Kalau paket C isinya Vitamin C. teriyaki sama 2 gorengan apa? Waduh. Konsumsi pensi itu. Ini namanya orange juice. Wah. Iya, sangat surprise bukan? Karena sudah dikasih tahu sebelumnya. Betul beneran orange juice. Wah kalau di TV-TV mah isinya ular. Iya. Gitu. Iya. Iya. Buat Iya. apa ya? Atau enggak keluar ibunya dari sini. Wah gitu. Ah, ibu. Mungkin dong. Ibuku saset. Ibu kan biasanya keluar dari rice cooker kalau iklan itu. Bagus banget. Yang itu. Tapi kenapa sih Us orang kayak gitu-gitu menjual kayak takut gitu. Menarik ya buat pemirsa. Ya mungkin karena mereka tuh suka melihat orang terlihat bodoh. Gitu. Walaupun aslinya pinter, kalau lu terlihat bodoh gitu mereka senang gitu. Makanya ketika lu terlihat pinter, nggak mungkin. Gitu. Thank you atas tipsnya ya. Iya. Yuk dibuka yuk. Itu Nih. yuk. Orange juice-nya yuk. Ya nih. Ada pacul karatan nggak buat saya? Aduh. Us, Nah, apa? ngomongin rambut lu sekarang. Kenapa akhirnya dulu ini digimbal di konro? Di gimbal. Gimbal. Kenapa? Gimbal. Bukannya ribet ya? Bukannya kayak berasa ketarik gitu nggak sih pala lo? Enggak, yang biasanya ketarikan tunai. Tarik tunai dong. Tarik tunai. Enggak, emang dari dulu. Jadi gue punya history waktu itu zaman. Di Jepangan? Enggak, jadi gue pernah punya history. Dulu gue tuh pengen ngegimbal rambut. Karena beberapa karakter-karakter yang gue lihat di anime tuh kalau rambutnya gimbal tuh strong gitu. Terus karena gue suka nonton NBA, NFL gitu, jadi kayak katanya kan kalau atlet tuh rambutnya harus botak biar maksudnya Nggak susah. Biar nggak susah apa segala macam gitu. Ternyata banyak atlet yang susah. Enggak bukan itu. Susah dalam bermain ya maksudnya. Iya. Kan ribet kalau gondrong. Iya benar. Thank you, Us. Lanjut. Makasih Surya udah Iya, di. iya, oke. Jadi gue lihat kayak ternyata nggak masalah, maksudnya pemain NFL pakai helm Iya, yang iya. gitu, Tapi rambutnya gimbal gitu, terus kayaknya ada mindset soal gimbal yang kayaknya orang ngira orang gimbal tuh kayaknya orangnya terlalu nyantai, reggae segala macam ya. Buktinya mereka ini juga nggak nyantai hidupnya, maksudnya gimbal tapi strong gitu. Kayaknya ada beberapa bagian dari situ yang kayaknya nggak dilihat sama masyarakat Indonesia gitu. Dan saat itu kan gue lagi disasar, lagi banyak mikirnya yang kayak gitu-gitu kan. Pas gue mau ngegimbal rambut, hari itu gue kemalingan laptop sama Xbox. Oh iya? Iya. Di kosan? Di kosan. Kok bisa? Gue, wah, kenapa ya? Kok tega sih malingnya ngambil di sana? Ya Harusnya nggak dia punya tahu. tenggang rasa dong. Ya, kenapa lu nanya itu? Kok bisa ya? Saya juga di saat itu, kalau saya tahu. Motor gue hilang. Di mana hilangnya? Sangat Indonesia bukan? Benar. Cuma menunjukkan basa-basi soal perhatian Iya. gitu, nyariin juga enggak. Jadi habis itu ya udah gue ngerasa kayak Mengurungkan niat lo karena kehilangan Xbox sama laptop. iya, karena gue tuh kan nabung tuh buat ngegimbal rambut. Gue tuh inget banget Mahal. dulu 500.000. Gimbal rambut tuh 500.000. 500.000 saat itu ya, 2012 sampai 2011. Sekarang mah udah sejutaan lah harganya. Itu rambut lo asli atau rambut orang di kual-kual baru ditaruh? Jadi di tempat di tempat cukur gua selalu seneng ketika ada orang bandel, Bronx, rebel, tiba-tiba mau nikah atau mau dapat kerjaan kantoran. Mereka selalu senang. Rambutnya segini Rambut kan? gondrong-gondrong segini kan. Tiba-tiba set, kayak, harus cepak gitu. Bang kira-kira ini diapain ya? Oh ini bang digini-gini. Oh ya siap. Tapi pas digunting rapi banget gitu. Iya. Set. Bang kok dipotongnya cuma segini? Nggak apa-apa bang biar kelihatan gitu. Padahal mah itu sisa rambutnya buat gimbal rambut gua. Jadi itu rambut asli? Rambut asli. Oh, Karena gitu. kalau organik malah lebih jelek. Efeknya ke kulit kepala. Oh ada ngaruhnya juga? Ada ngaruhnya juga. Perawatannya beda nggak? Perawatannya. Samponya gitu? Apa ya kayak ngerawat gimbal sih. Sangat umum semua orang pun tahu. Nggak maksudnya lebih kayak karena selama ini kan gue memilih botak karena lebih efisien. Maksudnya gue tuh malas mandi. Jadi Gak usah kayak pometan, gak usah apa. nggak usah pakai pomade, nggak usah pakai apa segala macam. Terus kayak gue abis dari satu kerjaan terus ke kondangan atau abis itu ke nongkrong. Gitu aja. Udah dan dulu gue naik motor kan. Dan rambut gue tuh tidak cocok dengan
zaman rambut di era apapun gitu. Maksud? Kayak rambut mohawk nih, rambut gua kan agak keriting depannya. Oke. Jadi udah pakai gel yang Keras gitu? keras banget tuh. Gue gini set, wah jadi Lurus. nih. Jalan lah ke sekolah kan, set kena angin-angin dikit keriting. Gitu kayak domba. Oh, rambutnya gitu. Ngelawan. Rambutnya aja teka. Teka. Udah lama gue gak denger teka. Teka banget rambutnya. Iya. Iya gak bisa dibilangin dia gak bisa diatur. Pakai pomade udah bagus nih ke samping-samping gini, depannya keriting jatuh. Jadi kayak jadi udahlah. lu memutuskan untuk botak Aja. Dan saat itu gue lagi nonton Chester Linkin Park. Chester Linkin Wah Park. kayaknya botak oke juga nih gitu. Keren. Udah gue botakin rambut sampai kuliah, sampai nikah pun gue masih botak. Nah dari bini sih waktu itu bilangnya udah kayak aku udah bosan ngeliat kamu botak, aku pengen liat kamu gondrong. Ya udah pas udah gondrong itu kan kayak ada rambut-rambut nanggung yang Gimana sih rambut nanggung? ya yang ini loh yang Lurus enggak belok enggak gitu maksudnya? yang males aja gitu kayak digayain gimana nanggung. Tapi kalau nggak diapa-apain jelek gitu. Ya bukan lihat Berarti muka ya. orang-orang yang rambutnya ikal nggak bisa dipaksain undercut gitu ya? Nggak bisa. Kecuali emang mukanya ganteng itu kan masalahnya kan. Nah muka gue muka mamang-mamang. Gue sudah menyadari muka gue Tapi muka ada loh yang mamang-mamang. dipaksain undercut gitu ada. Iya, ya sama Ditarik aja pakai kayak pomade gitu ada. ya kayak sama kayak cosplay Naruto. Maksudnya gue tuh gitu kayak pengen komplain gitu ya ke semua orang yang bikin komik-komik Jepang. Bisa nggak bikin rambutnya yang normal-normal aja? Ini di Indonesia aja banyak yang niru dan nggak cocok tahu gitu. Mau Rambutnya tajam-tajam tapi iya rambutnya... kayak mukanya emas gitu. Emas gitu kayak Jaws gitu. Tapi rambut Naruto, iya, Sasuke iya. gitu, Iya. Genji Takia gitu. Yang cocok sama Iya. sama bentuknya. Nah karena gue sudah menyadari kayaknya gue cocoknya cuma botak. Jadi selama ini gue ngaca tuh kayak aduh kayaknya nggak cocok segala macam. Ya udah gue bilang sama bini gue boleh nggak gimbal. Boleh ternyata. Ya udah asal jangan botak ya udah gue gimbal. Intinya mah kayak gitu. Jadi intinya kalau buat dari keegoisan dari perspektif istri sebenarnya supaya bisa jambak. Oh iya kalau Us kan suka kelamaan main PS, ayo udahan. Oh iya betul. Itu kan Iya. Us, maksudnya kawan? Enggak pas lagi dijambak. Enggak. Oh, udah nggak bisa dilulusin lagi. Ya pokoknya intinya katanya udah aku 3 tahun lihat lu botak mulu tangan gue bingung mau megang apa gitu. Lu ada pegangan kan ke gua dibilang gitu kata istri gue. Masa gua nggak ada pegangan ke lu? Kasih footstep aja pala lu. Lumayan buat Atau enggak kasih 10.000 Kenapa emang? buat pegangan. Ongkos dong. Thank you. Sama-sama. Sekarang lu tadinya kan nongkrong banget, senongkrong itu gitu. Lu ngekos dulu di Bandung, nongkrong, abis kuliah nongkrong, sebelum kuliah nongkrong. Ya. Sekarang udah punya keluarga, berkurang jauh gak sih? Berapa persen waktu nongkrong lu sama teman-teman lu selain ada kerjaan sekalian maksudnya, nih? iya. Lah keluar lu emang cuma buat nongkrong aja sama teman-teman lu itu? 1%. Enggak sih, maksudnya kalau dibilang berkurang sih berkurang. Cuman gue selalu meluangkan waktu kayak misalkan gitu, gue jalan nih ke tempat nge-gym. Orang kan langsung pulang biasanya. Nah gue biasanya kembali ke rutinitas gue zaman dahulu. Like? Jadi misalkan mau pulang nih kayak, macet nih, melipir dulu ke sini gitu. Ada tongkrongan di sini. Gitu ntar malaman dikit kayak udah mau jalan pulang kayak set, ada yang nelpon. Oh sini dong. Nyo, di mana Nyo? Oh si Parau iya. Iya si. Di mana Nyo? Iya, si itu lah kan. Ke rumah dong Nyo. Iya, bapaknya Gempi. Aduh makin jelas aja. Postim, di mana Nyo? Pos di mana? Biasa lagi jalan pulang. Pulang lagi sini dulu lah. Merapat ke sana. Sana. Pas mau pulang set gitu. Ada yang telepon lagi. Us, mana? Baru mau pulang gue udah tipsi banget nih gitu. Ya udahlah sini lah segelas dulu di tempat gua. Ya udah gua ke tempat dia segelas dulu baru pulang. Pas pulang dimarahin gitu. Sekarang kita tanya dari versinya Kartika ya, kayak gitu. Aduh. Wehe. Dikonfrontir sekalian. Wehe. Ini acara rumpi ya. Apa brownies gitu. Katanya lo dulu player, punya banyak pacar, selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, apalagi terkenal lo sebagai orang yang lucu. Katanya kan orang lucu hati-hati. Orang ganteng mungkin bisa bikin lo nyaman ngeliatnya, tapi bisa kalau orang lucu bisa bikin lo jatuh cinta tanpa tahu prosesnya. Nah itu sebenarnya itu agak pelik juga tuh. Jadi waktu zaman dulu itu gue tuh kalau dibilang kayak player segala macam enggak, karena gue tuh biasanya ngabisin satu baru ganti. Tapi sering. Ya sama aja dong. Maksudnya kayak kalau gue tuh nggak bisa kayak banyak cewek terus kayak
gue bohong sama ini nggak bisa gue. Lu pacaran satu, kelar lagi. Iya, atau enggak kayak satu. Iya, ngobrol tuh ngobrol ya teman-teman. Iya, sama dengan ngobrol. Iya kan Memang kalau banyak kita- sekali di perusahaan-perusahaan permisi apakah kita bisa banyak sekali. Iya. Ngobrol. Enggak kan kalau kita ngobrol juga kan Nah, gitu maksudnya. gitu kan Gitu ya. maksudnya. Terus Ya maksudnya sama ini satu, terus pindah lagi Itu tuh nggak pernah yang barengan gitu, nggak pernah. Jadi satu kayak Selesai. Di hubungan kita gimana, mau pacaran apa gimana? Oh enggak, kita udahan ganti lagi gitu. Oh. Gitu. Cuman kalau misalnya dari dulu, karena nyokap gue nitip gue satu kayak Apa? sejahat-jahatnya perempuan, senakal-nakalnya perempuan, mereka semua ingin dicintai gitu. Jadi kalau misalnya kamu seandainya bosan sama satu pasangan, jangan dibohongin. Kalau kamu lagi misalkan punya pasangan lain atau kamu suka sama cewek lain gitu, Mendingan ini diudahin dulu. diudahin aja sama yang ini gitu. Meskipun kenyataannya ngudahinnya pahit juga gitu. Iya, tapi mendingan kayak gitu dibanding kayak Lu diem-diem gitu. Jadi selama ini apa yang kamu kita kemarin liburan loh. Kamu selingkuh kapan? Berarti jangan-jangan liburan kemarin cuma buat bayar dosa kamu doang kan? Iya, Gitu. aduh, bayar dosa kamu dong. Oh, sampai akhirnya lu menemukan Kartika dan apa yang bikin lu sampai akhirnya bilang terus promising to yourself perempuan ini yang akan gue nikahin? Karena kebanyakan cowok-cowok dari Indonesia tuh mereka tuh mau bandel, mau nakal, tapi nggak bisa nerima kalau ketemu pasangan yang sama-sama nakalnya sama dia. Oke. Dia selalu nyari. Naif berarti? Iya, jadi kayak apa maumu. bukan band. Bukan Apa ya mauku. Oke, gue ikutin 2 bait aja ya. Ya, untuk selalunya nggak usah ya. Itu selalu nggak usah. Tapi kan meributkan hal yang itu saja. Iya benar. Mengapa kita saling membenci? Padahal kita Saling mengerti. Udah yuk isi yuk. Iya. Ya pokoknya gue tuh ngerasa kayak selama ini gue banyak nyakitin perempuan apa segala macam dan gue tuh takutnya itu kan terjadi karmanya ke nyokap gue atau ke adek gue yang cewek. Jadi lu punya adik cewek. daripada gue nunggu karma itu ke mereka, ya udah gue hadepin sendiri aja. Gue ngeliat cewek yang ibaratnya lebih bandel dibanding gue. Oke. Ya udah misalnya kayak kayaknya ini cewek jam terbangnya lebih Lebih tinggi lebih tinggi dibanding gue. Ya udah dia aja. Jadi dia apa ya maksudnya kayak hal-hal yang selama ini gue hindari gitu kan, banyak cowok brengsek yang kayak gitu kan, yang maksudnya Iya. udah ngejahatin cewek, udah ngecewain cewek, udah nyakitin Giliran ketahuan diselingkuhin sama ceweknya kayak marahnya udah paling dibohongin gitu. betul. Jadi gue kayak ya udahlah, gue kayaknya ini karma gue dan gue pengen ngadepin karma gue sendiri gitu. Makanya lu akhirnya memilih Kartika untuk jadi perempuan yang lu pilih sampai sekarang. Iya, itu alasan kedua. Yang pertamanya karena bohai. Masuk akal? Iya. Iya. Karena kita bakal berjuang untuk yang bohai-bohai. Gitu. Iya. Itu perjuangan gue udah. Betul. Bohai for my life gitu. Padan dengan hasilnya. Betul, sepadan dan sepadat. Boy. Ini kenapa jadi begini sih? Iya. Pokoknya gitu. Jadi orang mau pengennya maksudnya kayak pengen punya pasangan seksi gitu segala macem gitu tapi nggak mau usahanya gitu. Iya. Kalau gue kemarin bahas aja gitu kayak kenapa sih tiap kali kita mau main poker di game gitu di handphone apa di komputer selalu cewek-cewek seksi. Iya benar. Iya kan? Ikonnya selalu cewek-cewek. Cewek-cewek seksi kan karena untuk dapetin mereka juga gambling. Oh, korelasinya ke situ. Iya, karena gambling karena Iya, mereka iya. punya sakit hati yang mungkin nggak bisa diceritain ke orang. Orang tuh pengennya karena mereka seksi doang gitu. Jadi kayak disayang juga nggak pernah. Jadi kayak banyak hal-hal yang lebih rumit dibanding cuma sekedar karena kita ngelihat cewek, wah ini mah bisa ini mah gitu. Iya. Gue nggak suka banget tuh sama cowok-cowok yang lagi ngobrol. Bisa nih gitu. Kayak Iya. Sekarang catcalling aja kayak kiu-kiuin cewek tuh kena ini loh, kena ada pasalnya loh catcalling. Iya, catcalling ada. Kan kiu. Belum tentu dia kiu. Siapa tahu dia 8 atau 7. Main Balak jiwa ya, aja. balak. Iya, main jiwa aja. Bener. Itu yang cewek-cewek yang itu juga kemarin juga sempet juga ada cewek gue bilang bisa kali bisa nih gitu. Dia malah nyamperin. Oh ya? Ternyata itu dia SPGM 150. Bisa. Di pompa Pertamax tuh biasanya. Waduh. Iya. Gitu sih. Tapi Us, kalau dilihat dari Instagram, dari feed lo ya, lo kayaknya emang seseru itu gitu sama bini lo. Bahkan berkali-kali lo bilang di caption lo bahwa lo memang masih naksir berat. Cara mengungkapkan cinta lo sama bini lo tuh, ya ini, sorry itu saya, lo bilang gue nafsu sama perempuan ini dan Iya, emang untuk iya. sekarang dan selamanya gitu. Karena yang paling susah itu bukan mencintai, tapi mencintai lagi apa yang lu udah pernah lu cintai, itu yang susah. Maksudnya?
Jadi kan lu pertama menikahi seseorang kan sudah mencintai dia. Mencintai kan? dia, iya. Tapi dalam proses pernikahan yang lama ini, lu butuh cara untuk kayak mencintai lagi orang yang sudah lu cintai gitu. Oke. Entah dengan kayak gue tuh masih sama lo treatment gue. Kayak gue sampai sekarang masih dandan, masih gaya, masih coba suatu hal yang baru karena gue ngerasa kalau gue tuh masih PDKT sama dia, dan kalau gue lagi PDKT sama pasangan gue atau pacar gue baru gue itu maksimal, entah dari dandanan, pakai minyak wangi apa segala macam, dan gue masih mau melakukan itu gitu. Jadi buat cewek-cewek juga berarti wajar-wajar aja kalau mereka mau perawatan. Ya, mau wajar-wajar kelihatan aja. cantik di depan lakinya. Ya itu dia, maksudnya kayak kebanyakan dari kita kan kalau ngeliat kayak istri dandan gitu, kayak buat apa sih lu, orang udah punya suami, suaminya dandan juga, mau ngeceng siapa sih lu, orang udah punya istri. Nah karena kita sudah punya pasangan yang selalu insecure, tiap tahunnya kayak dia masih sayang sama gue nggak ya, dia masih sayang sama gue kayak gitu, selalu insecure gitu kan. Iya, Kalau pasti, pernikahan tuh tiap tahun pasti kayak gitu. Udah bosan apa belum ya sama gue ya gitu. Nah gue ngasih usaha itu, ngeliatin usaha itu di depan orang-orang karena emang pernikahan itu nggak cuma sekedar resepsi terus udah gitu, enggak gitu, ada proses di dalamnya yang emang kita harus dinikmatin lagi gitu. Dan gue nggak pengen istri gue tuh jadi istri yang bodoh gitu ya, maksudnya yang Kayak gimana? ya istri yang dibiarkan, misalnya terjadi di pasangan-pasangan orba sih. Jadi Zaman itulah ya. iya zaman itu. Jadi kayak istri itu nggak boleh tahu apa-apa. Istri tuh nggak boleh tahu apa yang dilakukan suami. Pokoknya kerjaan lu tuh ngurus anak aja. Gua kasih duit sebulan sekian. Iya gitu. Jadi Ya mudah-mudahan sudah nggak ada sih kayak gitu-gitu. iya makanya kayak kita udah nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kayak karena gua tahu nih apa yang sudah gua lihat, apa yang sudah gua rasakan, apa yang udah dapat cerita dari orang, apa segala macam. Kayaknya gua udah nemuin ramuan-ramuan yang menurut gua kayak oh ya udah, emang kalau emang istri gua seksi, ya memang itulah yang gua cari gitu. Lu tetap kasih komplimen ke dia. Iya, gue bilang kayak kalau misalkan lu nggak seksi kan gue juga nggak mungkin naksir sama lu, gue bilang gitu. Karena tipikal cewek yang lu suka yang kayak gitu kan? Iya, misalkan kayak ada cowok-cowok yang, bang istrinya dijaga udah auratnya bikin nafsu gitu. Lah karena bikin nafsu itu makanya gue nikahin. Masuk akal? Iya kan? Maksudnya kayak kalau jadi nyalahin gua gitu. Maksudnya kalau emang jangankan lu, gue juga nafsu gitu. Makanya gue nikahin. Cuma bedanya adalah kenapa lu tidak coba buat nyari yang seperti itu gitu. Oke. Kenapa Jadi memang sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Kalau emang lo nafsu ya carilah yang kayak gitu. Iya, ya usaha lah gitu. Jangan sampai kayak ibaratnya lu di depan istri lu gitu kayak, wah nih pinternya nyari istri tuh yang gini dong, top banget kamu gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai teman-teman tongkrongannya gitu kayak, ya gue tahu nih orang jajan sama siapa gitu. Iya. Itu yang paling ini sih, maksudnya yang paling sering terjadi lah gitu. Maksudnya kayak di depan orang-orang kayaknya ini istri kebanggaan dia apa segala macam, tapi pada nyatanya itu. Nah, gue tuh ngerasa kayak perempuan tuh tidak ada yang dilahirkan buat dipecundangi. Semua perempuan lahir, lu punya anak perempuan 3 kan. Semua lu jadiin queen semuanya Emang pengen jadi diagungkan gitu. Dari bapaknya ngelindungin dia, ibunya ngelindungin dia, nyayangin dia lebih daripada anak laki-laki gitu. Terus kayak tiba-tiba dititipin ke lu terus lu sampain. Menurut gue sih itu nggak adil gitu. Tidak sesuai dengan apa yang mungkin ya, kecuali emang orang tuanya broken home ya. Iya. Ya kalau broken home kan gambrengnya beda, kayak broken home pimpalai home gambreng. Depannya kebanyakan, Iya. tinggal home pimpa aja. Iya bro. Gak usah pakai kan broken. dia broken home soalnya. Iya gitu. bener. Jadi kayak Jadi ini juga seiring sama pernyataan cowok-cowok yang selalu bilang bahwa cari cewek yang mau diajak susah. Gue gak pernah setuju loh sama pernyataan gue itu. juga nggak setuju. Karena tuh cewek digedein sama bapaknya, di sekolahin tinggi-tinggi, Iya. bukan untuk diajak susah sama cowok-cowok yang malas usaha. Nah itu Jadi lu usaha aja dulu untuk nyenengin gue cewek lu gitu. dulu sempet nggak mau pacaran dulu waktu gue kuliah, sempet ada kali 2 tahun tuh kayak lu nggak nafsu apa lu kenapa sih lu nggak pernah pacaran apa segala macam. Terus gue bilang gue buat makan sendiri aja susah. Terus gue mau ngajak cewek buat susah bareng sama gue, kayaknya enggak deh. Maksud gue kayak karena ada biaya-biaya tak terduga kan dalam pacaran. Betul. Dia ulang tahun, anniversary, ke puncak. Iya kan kita Ke butuh udara Lembang. segar juga. Kadang-kadang pengen nyobain sate di puncak. Betul. Gitu kan ya Us ya. Iya, ke Lembang. Ya kan? Lembang Iya. juga enak tuh. Ke Bali. Bali Ke Bali ngapain tuh? sama orang tuanya. Orang tuanya di Bali punya, dia jual beli underpass. Udah mulai males nyapu. berantakin aja. Oke. Iya. Jadi ya Ternyata lu sedip itu ya Us. Maksud gue orang banyak orang yang nggak tahu lu tuh sedip itu gitu.
Enggak, karena gue disuruh dewasa di saat gue harusnya tidak dewasa sih. Maksudnya kayak... Lu dipaksa untuk jadi dewasa? Keadaan yang bikin lu jadi dewasa? Iya, maksudnya kayak ya gue tau lah rasanya jadi anak pertama kayak gimana dengan kondisi keluarga lagi sulit. Antara mengejar cita-cita lu dapat sarjana atau kerja buat adik-adik lu apa segala macam. Antara lu nyari uang secepatnya atau mungkin lu ngikutin passion lu dan lu mencoba buat egois sama keluarga lu gitu. Tuh banyak banget tuh buat jadi anak pertama tuh hal-hal yang kayak gini gitu. Dan Perks of being anak pertama tuh kayak gitu? Iya. Ada yang dimanja banget, disayang banget, banget. Ada yang kayak, udahlah pokoknya adik-adik kamu ya yang ngurusin. Yang kayak gitu-gitu tuh. Oh ya? Iya. Ada yang sampai kayak gitu? Ada juga mungkin di luar sana. Iya, salah satunya gue juga begitu. Iya. Gitu. Salut buat anak-anak pertama yang dititipin adik-adiknya. Mudah-mudahan kalian bukan hanya memupuk rezeki kalian di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Keren ya? Keren Terus banget. ngomongin masalah orang-orang yang sampai sekarang masih ada kan yang benci sama lo ya, di Twitter ya, di Instagram yang paling gampang deh gitu. Lu sudah menganggap mereka apa sih, Us? Orang yang keep on saying hate speech sama lu? Apa ya, kayak gue tuh belajarnya dari nyokap sih. Ini juga sempat gue bahas juga. Jadi kayak nyokap gue tuh adalah perempuan atau wanita ya yang menurut gue selama gue lihat gitu, selama gue hidup, dia tuh nggak pernah yang namanya tiap kali kita lagi kejelekin orang kayak, jangan ngomong gitu, kamu nggak pernah tahu apa kebaikan dia di luar. Udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau bercanda-bercanda nggak apa-apa, tapi jangan difitnah, jangan nuduh dia apa-apa segala macam kayak gitu. Tapi nyokap gue tuh adalah korban sinetron yang pernah lu tonton. Contoh? Kayak lu pernah lihat Revalina S. Temat acting kan? Dibully, itu kayak Shiren Sungkar di Cinta Fitri kan? Iya, sama si Miska, jahat banget si Miska, tahu bener deh. Nah nyokap gue itu cateringnya. Aduh. Enggak, bukan. Jadi sebuah plot twist. Jadi nyokap gue tuh dulu tuh tiap kali dagang apa segala macam selalu tidak pernah membiarkan makanan yang sudah di hari ini dibesokin, nggak pernah. Jadi kalau misalnya makanan itu kalau emang hari ini nggak laku, ya udah kasih ke tukang beca, kasih ke tukang ojek gitu. Oh gitu? Iya selalu. Jadi nggak pernah. Sorry Us, buat itu jualan apa? Sorry nyokap. Kayak makanan-makanan Sunda gitu lah, pokoknya kayak orek tempe di plastikin, kayak nasi rambas kayak gitu. Terus kayak berjalan lah sampai punya 2 warung di kompleks sama satu lagi di Pasar Ciledug. Oh gitu. Iya, sampai sekarang. Udah enggak. Nah, itu gara-gara ada yang ngefitnah. Oh iya? Ada yang naikin harga tapi si produknya, si barangnya barang yang kemarin. Sedangkan emak gue tuh udah percaya banget sama mbak ini. Oh. Gitu. Wah, dia pokoknya nama nyokap gue jadi jelek lah di pasar situ karena jangan beli di situ lah udah mahal. Bau gitu. Nah, nyokap gue kan udah percaya nih sama si mbak yang ini yang diajarin, maksudnya yang diajarin masak. Dititipin warungnya lah. Iya, dari awal diajarin masak apa segala macam. Terus nyokap gue yang nggak pernah ngebales itu gitu, yang mah dia udah diginiin bales dong gitu. Ya udah biarin aja, katanya. Orang kayak gini mah pasti ada aja di hidup, dibilang gitu. Itu sama halnya ketika lu diserang sama orang-orang di luar sana. Iya, nah dari situlah gue jadi paham, maksudnya kayak teman-teman gue yang punya kerjaan, teman-teman gue yang hidupnya punya hobi, punya tongkrong apa segala macam, kayaknya nggak pernah melakukan itu. Gue nggak pernah lihat dari kolom komentar mana gitu, nggak pernah. Maksudnya nge-hate orang kayak gitu, nggak pernah gitu. Jadi kayak ya gue mau sadarin adalah, oh ya mereka mungkin cara satu-satunya pelarian, mungkin mereka nggak punya hobi, mereka nggak punya temen, punya jadi banyak waktu luang, nggak punya banyak waktu luang buat ngelampiasin emosi mereka, yang ngelampiasin dari situ ya nggak apa-apa. Oh lewat situ berarti? Iya. Jadi kalau misalnya orang mempertanyakan kayak, Uus ini nggak ngapa-ngapain apa tiba-tiba bisa bangkit gitu, padahal gue seurakan ini gitu ya, mungkin ini loh omongan-omongan jelek dari elu yang nggak kebukti gitu. Fitnah-fitnah itu? Iya, maksudnya tuduhan-tuduhan itu udah sampai di tahap kayak keluarga gue begini dulu bokap gue. Iya lah, parah banget men. Iya emang parah banget di situ, cuman ya udah maksud gue kayak karena nyokap gue itu bukan pertama kalinya gitu, dan nyokap gue sebaik itu aja ada yang ngomongin. Apalagi lu. Iya, jadi gue ya udah gue yang penting gue gini aja gitu. Sampai nyokap gue bilang kayak gini. Tapi lu marah kan? As a human lu marah kan? Di fitnah? Marah, kan gue udah pernah berapa kali nyamperin mereka. Ya lu samperin. Gue samperin kemana, Jatiwaringin mana, Bekasi, Depok segala macam. Cuman ya yang pada akhirnya ketemu pun mereka akhirnya ya Most of them bakal dangdut akademi, maksudnya kayak cerita sedih gitu, cerita. Gitu. Iya, maksud gue kayak menjual derita. Ketika disamperin. Iya. Berarti berdalinya adalah emosi sesaat. Iya. Semuanya kayak gitu. Hampir semuanya kayak Emang gitu. beraninya di sosial media. Iya. Maksudnya dari situ gue kayak, oh ya udah, semenjak dari situ gue kayak
gue stop buang waktu gue kesini, gue punya keluarga, gue punya istri, kayaknya gue kayak gini-gini udah gue cuekin aja udah. Salah satunya yang maksudnya gue nyuekin itu ya per tahun lalu, itu baru tahun lalu. Akhirnya lu berhenti Buat Nggak nanggapin. menanggapi. Iya, Cing Abdel. yang ngasih tahu. Iya. Apa kata Cing Abdel? Cing Abdel tuh bilang gini, Us, kayaknya lu tuh udah sering deh menjelaskan siapa diri lu. Lu tuh udah banyak lu ngobrol di tempat orang gini-gini segala macam. Gua tahu cerita lu memang begitulah adanya gitu dan orang masih nggak percaya soal cerita-cerita lu gitu. Dan orang juga nggak percaya kayak misalkan ada quotes nih, ya kan? Ya. Lu lihat deh nih quotesnya keren banget gini nih terus itu Us tau yang bikin ya biasa aja ternyata quotesnya gitu jadi gitu. Hate-nya udah berlebihan. Iya, ada yang kayak gitu juga ada. Jadi kayak makanya kan kadang-kadang quotes gue, jokes gue diambil tapi tidak ngambil kredit gue. Karena kalau tahu itu dari gue orang kayak nggak mungkin seorang Us punya pemikiran sampai situ gitu. Karena Berarti gue lu sudah dianggap sebelah mata dong? Seperti Jaja Miharja membawakan kuis dangdut. Apaan tuh? atau enggak emang matanya dipandang sebelah mata karena ditembak sama pistol-pistolan abang-abang SD. Aduh, yang nempel. Pulang-pulang gini mama ditembak itu Ical gitu. Bengkak. Dulu buat teman-teman yang ngerasain itu sering terjadi sama anak-anak. Lihat dong, dar gitu meledak di sini. Itu ada yang apa tanaman ya kalau dimasukin ke air nembak. Oh iya ada. Iya, itu biasanya suka gitu tuh. Lihat ini airnya dimasukin begitu, beletak Nembak, begitu. Iya masuk. Bahaya loh zaman dulu. Tuh kan orang ngiranya kayak itu mah Us nggak mungkin dia pernah susah gitu. Iya, nggak mungkin. Gini-gini pernah nyobain gangsing yang mainnya gini. Hiu. Iya. Hiu. Itu nggak ada seninya loh. Nggak ada. Nggak membuang kalori. Nggak ada. Tidak menyenangkan. Nggak ada. Semenyenangkannya ditaruh di pohon. Kena pohon gitu. Dan gue juga pernah merasakan abang-abang gulali abis pipis, lu bikin gulali, bikin dot dan tetap saya hisap dotnya. Begitu. Tapi bener, gue tuh dulu ngalamin gitu yang gue beli nih. Iya. Teman-teman gue udah bilang, Us jangan beli gulali abang gitu. Kalau habis pipis suka nggak cuci tangan. Gue bilang, selama gue belum lihat makanya ini mah cuma isu-isu doang. Karena ada bakso yang enak yang ternyata bukan daging tikus. Pernah digosipin itu daging tikus di SD gue. Bener. Jadi kayak udah gue nggak mau ikutan isu-isu beginian. Suatu hari gue beli gulali kan. Terus kayak Si abang itu? Emang beser abang itu? iya, nggak ada di. Oh nggak ada di gerobak, stolnya? di gerobaknya Oke. nggak ada, di gerobaknya nggak ada. Gue bilang, ya baik kemana? Bang, terus dia keluar dari semak-semak, siap gitu. Ngangkat sleting. Nggak setting gitu. Padahal dia pakai celana futsal kan? Aduh. Terus. Ada celana futsal denim ada sih. Terus dia gini-gini nih. Ini kan, Indonesia bisa. Itu pun sudah bersih. Udah. Iya. Makanya kan semua pembersih tangan tuh cuma membunuh 99%. Iya. Karena 1%-nya hilang dengan gini. Oh gitu. Iya. Gini doang nih. Set. Iya. Lo beli? Iya Tong, ntar ya. Kita set kayak gini. Mulai dia racik tuh. Ini kan, ini duduk. Biasanya kan bangkunya bangku cuci kan. Bangku cuci ya, jengkok kecil ya. gitu. Set dibikin, diambil Yang hijau sama yang merah. Sep gini. Nih dotnya gitu. Terus kayak, Langsung. Saya mau bilang, Bang, ini tidak higienis gitu. Iya. Tapi kan Tidak ada. aku tidak punya uang lagi buat Iya, jajan. udah ya kan? terlanjur beli. Aku hisap saja. Nah, oh ini jadi istri abang ini gitu. Tahu kegiatan sehari-harinya. Ini jadi istrinya tuh tahu kegiatan sehari-hari Iya, abang betul. ini. Makasih, Gimana Surya. joroknya dia, gitu loh maksudnya. Si nyapu terus. Aduh, capek banget nyapu omongan orang. Iya, jadi ya gitulah pokoknya. Ngomongin masalah industri TV, Us, lu pernah berkomentar tentang industrinya TV gitu. Pernah kepikiran nggak untuk cabut sekalian gitu? Nggak bisa sih karena karena gue suka berkesenian gitu dan kadang-kadang kita lupa kalau kesenian yang kita dengarkan, kesenian yang kita lihat itu adalah sebuah impresi atau ekspresi dari si senimannya. Oke. Dan kita yang merasa punya perasaan yang sama, punya perspektif yang sama terhadap apa yang dibuat oleh seniman itu, itulah yang membuat kita jadi sadar kalau oh ini ternyata ini mencoba untuk mengutarakan sakit hati. Iya. Ini dia mengutarakan. Lu bisa menikmati seninya gitu. Iya, karena lu relate. Iya. Karena lu punya cerita yang mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh seniman ini gitu. Nah, kadang-kadang karena kalau sekarang kan misalkan ada seniman gitu kayak mampus lu nggak ada job. Mampus lu. Karena seniman memang bukan buat dapat job karena
dengan karya mereka dapat pekerjaan gitu. Oh, bukan job duluan yang dikejar. Bukan job dulu baru nyeni. Bukan. Jadi karena gue udah kebiasa dari dulu bikin sesuatu. Iya. Kayak gue bikin 10 tura yang akustik berduaan, bikin lagu-lagu ngasal segala macem. Akhirnya bisa ke TV apa segala macem. Terus pas sampai di TV, gue disuruh untuk tidak melakukan hal itu. Duh. Aneh kan? Padahal kan dari situ lo naiknya. Iya. Oke. Jadi kayak jadi mungkin beberapa orang kehilangan jati dirinya karena di situ, karena demi orang lain, demi penonton, demi pasar yang lebih luas, tolong dong. Gitu. Iya. Kayak gitu sih. Nah, ngomongin masalah surviving waktu itu. Waktu lo transisi abis katakanlah waktu itu lo kasus sampai akhirnya lo dapet kerjaan lagi di TV maupun tapi di radio waktu itu tetap jalan ya? Tetap jalan, radio tetap jalan. Jadi itu salah satu metode survive lo untuk waktu itu? Jadi gua tuh kembali, balik lagi nyeni atau gimana? Jadi waktu itu gua bilang sama bini gua, lu tuh ketemu sama gua pas gua udah di atas, pas gua udah di ibaratnya gua udah bisa menghasilkan gitu. Tapi lu nggak ada waktu dalam proses gua berjuang. Nah, gue pengen lu lihat waktu kita lagi jatuh gini, apa yang gue lakukan waktu gue dulu sebelum ketemu sama lu, yaitu nongkrong, bikin kesini nongkrong nih, kita bikin apa yuk gitu. Ya udah bikin apa segala macam, ternyata nggak works, ya udah nggak apa-apa, tetap nongkrong di situ. Terus gue pindah tongkrongan. Karena begitulah lu dulu. Iya. Sebelum lu sibuk. Iya. Di TV dan segala macam sampai akhirnya terbentur dan lu balik lagi ke habit. Semua materi-materi gue kan gara-gara gitu, gara-gara gue di tongkrongan gitu. Tiba-tiba dia lagi ngomongin apa, terus gue timpalin begini, kayaknya lucu tuh. Gue catat, gue jadiin materi stand up. Oh. Gitu. Jadi emang dari dulu gue selalu inspirasi itu bukan datang di tempat yang sunyi gitu. Betul. Makanya anak kreatif tuh harusnya keluar, bukan di ruangan kan. Betul. Iya gak sih? Iya. Buat teman-teman yang kerja kreatif, keluar. Iya. Jangan dalam ruangan. Karena lu gak bisa paksa otak lu keluar. Jadi lu harus keluar. Jadi karena sebenarnya banyak banget hal-hal menarik yang kita lihat sehari-hari. Jadi kayak stand up comedian luar negeri pun, karena si stand up comedian ini kalau keluar banyak minta foto, jadi dia punya tim kreatif buat nulisin premis buat hidup normal di luar. Oh gitu? Iya. Bahwa apa yang dia lakukan sekarang kurang normal gitu. Iya, karena dia udah gak bisa. Maksudnya kan kalau artis Hollywood yang udah tajir-tajir kan kayak punya lapangan basket di rumah, punya tempat nge-gym, punya pesawat sendiri apa segala macam, yang kalau dia ke komunitas gitu, maksudnya ke masyarakat, mereka nggak bisa hidup normal gitu. Yang biasanya dicetokin tukang parkir gara-gara lu artis, oh iya bang gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu kan. Nah, dia tuh butuh satu orang yang buat tim kreatifnya untuk hidup normal, kayak udah lu keluar, lu lihat nih di dunia tuh ada apa aja sekarang. Orang lagi ngomongin apa sih gitu. Lu pengen nggak sekaya itu? Enggak. Kenapa? Karena sekaya itu gitu, sekaya itu, sesultan-sultan itu yang sekarang lagi banyak beredar di yang beli mobil listrik jam 3 pagi. Gue suka malu gue misalnya gue bilang, nih Sultan Ciputat, suka dibercandain begitu kan, Sultan Ciputat, gue bilang, bro di Ciputat ada yang lebih kaya dari gue malu gitu. Kalau mereka kok nggak malu ya maksudnya. Tapi lu nggak pengen, nggak ada di your bucket list untuk jadi sekaya itu? Enggak. Oh maksudnya gini loh, kayak orang-orang tuh selalu anggap kalau public figure tuh orang paling kaya gitu. Bener gak sih? Bener. Lo asal tahu ya, nih kan gue lagi belanja nih sama bini gue. Bun satu ya, please ini mah, budgetnya cuma pun satu gitu. Milih aja, yang ini apa yang ini ya? Yang ini aja. Tapi bun suka yang ini, coba lihat harganya. Aduh ini lumayan ya gitu. Gue lagi mikir-mikir gitu, ada ibu-ibu satu masuk, ngambil, masukin. Berapa mbak? Gini, dia main handphone, siap, makasih ya mbak, gitu pula. Itu doang ibu-ibunya? Iya, ibu-ibu itu. Bukan berarti public figure itu sekaya itu ya? Iya, nah kadang-kadang tuh yang ngebuat orang-orang ngelihat kayak public figure sekaya itu ya karena konten-konten yang mereka bikin juga gitu. Padahal mah di luar sana mah masih banyak gitu yang lebih kaya. Masih banyak ya. Kita mah nggak ada seujung-ujung kakinya gitu. Benar. Masih banyak juga public figure yang motor bebeknya masuk ke dalam ruang tamu masih ada. Masih. Yang pintunya harus diganjel bata, dibungkus kado tuh ada. Masih ada. Jadi public figure itu bukan berarti sekaya itu. Iya. Tidak bisa dianggap semuanya rata. Betul. Pun dia punya kerjaan banyak, tapi kan kita nggak tahu postingnya buat apaan aja. Betul. Kan? Dan kita nggak pernah tahu manajemennya motong berapa persen. Iya kan? Poin. Apakah dia punya berapa manajemen yang emang masing-masing ini beda nyari kerjaan aja. Ini beda-beda potongan gitu. Iya. Dia kerjaan overload, terus akhirnya jadi gila, terus dia
Kasian juga ya Masuk dia. Line Today. Aduh, masuk Line Today. Kamu ingat Surya? Ada coy. Ini dia sekarang gitu. Ini dia sekarang lagi. Iya. Oke, kok ngomongin anak Us. Anak gue 3, perempuan semua. Katanya bapaknya bandel kalau anaknya perempuan. Ya. Iya dulu bapaknya bandel. Betul. Terus lu punya anak laki-laki kan? Hmm. Lu udah diomongin belum sih? Kalau gue udah ngomongin lu sama bini gue kayak nanti anak kita SMA diapelin orang gimana reaksi gue ya? Gitu. Lu udah ngomongin itu gak sama bini lu, anak lu nanti bakal kayak gimana? Jadi tugasnya emang udah dibagi 2 dari awal. Kayak? Jadi kayak lu ajarkan hal-hal baik soal dunia. Tapi kalau nanti misalkan dunia ngecewain dia, biar itu urusan gua. Jadi lu jadi orang terakhir yang akan nyelamatin dia? Iya, jadi misalnya berat kayak kan kalau anak kan gitu kan kayak diajarin bla 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 bla, jangan bolos, jangan ngerokok, jangan minum-minum gitu. Ntar lama-lama tuh dihajar tuh 3-tiganya, ya kan? Nah ibunya udah nggak bisa ngasih tahu karena mungkin ya dia penasaran gitu. Ya. Nah gua lah yang nanti kayak boleh ngerokok, tapi pakai duit sendiri gitu. Maksudnya yang gua adalah orang yang bakal negor di situ. Berarti mendewasakan? Betul. Bukan memaksa kehendak lu? Betul. Karena gue gak tahu ya, zamannya gue itu zaman dimana berkarir tuh SMA, kuliah, masuk kerja, naik jadi manajer, jadi direktur, and that's all, hidup lu berhasil. Iya. Karena semua orang tua pada waktu itu pengen anaknya kuliah bener, kerja bener di kantoran, bisa dibanggakan di pergaulannya, bahkan sampai tingkat-tingkat yang tinggi gitu. Tapi kan sekarang banyak banget tuh, kita banyak anak kecil lihat mau gedenya mau jadi apa deh, mau jadi YouTuber. Iya. Lebih banyak cabangnya kan gitu. Iya jadi kayak apa namanya, sekarang tuh guru-guru tuh lagi kehilangan contoh buruk. Bener. Jadi misalkan kayak, jangan suka ke warnet, nanti bodoh kamu. Kayak si ini. Kayak si ini. Nah sekarang Pemain jangan suka ke e-sport. warnet. Iya. Pemain Jadi e-sport. Pemain Iya. e-sport. Iya bener. Jangan main gitar-gitar begitu, buat apa kamu jadi pemain gitar gitu. Nggak bakal ada yang nonton gitu. Iya. Ternyata ada YouTuber main gitar gitu-gitu jutaan view. Jutaan view, iya bener. Iya. Dan kebanyakan nonton YouTube, ada anak muda bisa 4 bahasa. Betul. Nah itu sekarang susah juga kan. Jadi emang udah nggak bisa kita kayak menyalahkan profesi lain gitu. Jadi sekarang tuh memang pendidikannya itu harusnya bukan kayak jangan begini nanti begini, jangan begini nanti udah nggak Nggak ada bisa. sebab akibat. Udah nggak bisa. Bahkan orang-orang tua sekarang juga nggak bisa menyalahkan siapa gitu. Jangan main game terus nanti kayak katakanlah si Budi gitu. Si Budi tuh main game mulu jadi bodoh. Iya. Sekarang mereka nggak bisa, jangan main game terus kayak siapa yang nggak main game? Nggak Semua bisa orang main kan? game kan? Semuanya main Iya, game. dan bisa jadi profesi. Bapak-bapak sekarang dulu PNS main Zuma, sekarang main Mobile Legend. Iya benar. Iya kan? Sekarang udah beda masanya. Maksudnya di saat itu mereka juga bisa komunikasi sama orang. Benar. Kalau main Zuma kan sendirian gitu. Ini mereka bisa kayak, "Bro, musreng nggak?" gitu. Iya. Jadi ada Tapi bapak-bapak komunikasi. ya. Iya, maksud gue Bapak-bapak kayak ya. udah nggak bisa Udah gitu. nggak bisa diapa-apain Itu lagi. pekerjaan-pekerjaan yang dibanggakan juga kayak dokter gitu, polisi, tentara. Mereka juga main Mobile Legend gitu, Iya, main benar, PUBG gitu. Iya benar. Iya pokoknya intinya gitu. Maksudnya gue intinya sih, anak gue pengen jadi apa aja terserah dia. Terserah sih. dia? Iya. Yang pasti lu akan selalu ada di situ ketika dunia tidak sebaik itu dengan Iya, dia. Gitu. karena mungkin gua nggak bisa jadi orang tua paling kaya. Gua nggak bisa jadi orang tua yang paling bisa diandalkan oleh anak gua, tapi gue bisa jadi teman yang baik buat anak gua. Gua tuh target gue cuma itu. Semua orang tua pengen anaknya lebih baik daripada kita. Bener gak Us? Ya kalau gue sih pengen dia jadi diri sendiri aja. Maksudnya kalau lu jangan lihat gue sebagai patokan gitu. Maksudnya gue juga pengen jadi di posisi gue pengen kaya. Lu bilang kan lu nggak pengen kaya segala macam. Semakin gue kaya semakin Tinggi patokannya. semakin tinggi patokannya dan semakin membuat anak gue jadi nggak mau melakukan apa-apa. Iya benar. Iya benar. Gitu. Iya. Kayak lu lihat anak jadi dokter karena kenapa? Karena tidak tinggi. Determinasinya, Maksudnya patokannya tidak tinggi gitu. Oke. Tapi kalau lu udah aduh itu nanti anak-anak gue di SCBD gitu. Mabuk. Tabrak. Aduh, serem sekali. Bayar gitu. Berarti dengan kata lain, lu sudah fulfill hidup lu bahagia dengan apa yang lu raih sekarang, Iya. dan lu tidak menyesali sedikit pun proses yang lu alami. Nggak pernah sekalipun. Kalau disuruh balik lagi 10 tahun, ada yang lu perbaikin? Enggak. Nggak ada. Karena lu tahu persis bahwa proses lu itu menuju lu yang sekarang ini, bahwa lu sekarang bahagia. Kan gue bilang, gue juga pernah bahas ini juga, manusia itu suka kayak belaga Tuhan, tau gak lu? Kenapa? Tuhan-Tuhan kecil itu muncul ketika misalkan nih, gue mau ke Senayan.
lewat Paku Buwono, apa gue lewat ini ya, lewat Majestic apa Blok Majestic, M ya, Blok M. gitu. Kayaknya kalau lewat Senayan macet deh, lewat Blok M aja yuk, agak muter gitu, tapi lancar gitu. Ternyata pas lewat Blok M macet juga. Coba kalau tadi lewat Senayan, nah itu kan Iya benar. belum tentu juga lo ke Senayan, Macet. maksudnya lancar gitu, belum tentu. Butuh afirmasi seakan-akan intuisinya sangat tepat. Iya, berarti kalau gue salah begini, berarti yang ini yang bener, nggak gitu. Sama kayak ramalan-ramalan itu gak sih? Iya. Iya gak sih? Iya. Itu sugesti kan? Iya. Ketika lu lihat Sagittarius hari bulan ini, keuangan kamu membaik. Oh iya bener ya. Iya. Padahal cuma nambah gocap gitu. Betul. Di-relate-relatein gitu ya gak sih? Giliran lu lihat zodiak, lu bersyukur dengan hal-hal kecil. Iya kayak Kayak ya itu 50.000, wah ini berarti udah naik nih, Udah berarti naik, iya. wah ada yang bener nih dari zodiak Iya, gua iya, gitu. Giliran kesehatan kamu sedikit terganggu, pantesan gue sariawan. iya, giliran lu berdoa terus terkabulnya tidak seperti apa yang lu minta tapi ternyata terkabul, lu nggak lihat. Iya bener. Aneh ya manusia ya gitu. Aneh giliran sama zodiak percaya banget. Aduh. Oke, berarti lo sudah di tahap tidak perlu menjelaskan apa-apa ke orang yang menganggap lo gimana, karena lo udah fulfill your life aja gitu. Iya, mau orang bilang kayak lu ngomong kasar mulu Us gitu. Banyak orang-orang jadi niru lu gitu. Nah. Mohon maaf nih, saya belajar bahasa kasar bukan dari TV, bukan dari YouTube. Dari abang-abangan di sekitar rumah saya. Iya bener. Iya bener. Iya. Yang ngajarin gue ngomong kasar gitu tuh bukan TV. Bukan TV. Kenapa selalu nyalahin TV, selalu nyalahin public figure gitu. Gue tanya nih seruangan ini, ada nggak yang belajar ngomong kasar dari TV, dari tontonan? Nggak ada. Nggak ada ya? Dari pergaulan? Iya. Dari pergaulan kita waktu Iya. kecil? Nggak ada gitu kayak ngomong, kamu diajarin siapa ngomong anjing? Diajarin Raffi Ahmad. Nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada sepanjang gue hidup. Ya, Berarti sepanjang gue hidup nih nggak pernah ada gitu bocah dimarahin dari siapa kamu belajar gitu. Dari TV apa dari nggak pernah, apa sih? Ya dari teman. Oke. Berarti kita sebagai pelaku TV nggak perlu terlalu khawatir orang akan segitu menirunya gitu. Iya. Oh. Karena memang udah belangsak kita mah. Iya. Tapi lu kan anak sastra ya? Bukan berarti vocabulary lu tentang hal-hal yang bagus tuh. Nah sayangnya ilmu itu kan tidak cuma dengan hal-hal baik, tapi hal-hal buruk juga. Oh iya? Iya. Ilmu kan jadi kayak misalkan kayak kita cuma bisa berbahasa yang bagus-bagus aja, kayak ini sastrawan atau politisi gitu. Wah. Iya, tapi kalau Terus waktu kuliah sastra naik angkot gitu lo, sudilah kiranya Anda menemukan. Enggak juga. Enggak. Nggak kayak anak-anak senja sekarang ya? Iya, pokoknya saya kalau turun angkot kayak kiri. Wow, penjiwaan. Kiri. Waduh. Berasa baca puisi ya? Kiri. Gitu. Enggak, kalau sudilah Anda enggak gitu. Lebih ke intonasi. Intonasi. Tidak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol sama Uus. Terima kasih banyak Sama-sama, buat Surya. semua pelajaran hidupnya dari Uus. Ya. Jadi fulfill your life aja ya. Sesuai dengan porsi lu aja, nggak usah yang kayak, oh si ini kayaknya segini gara-gara ini, si kayaknya gara-gara ini gitu. Karena percuma ketika lu mencoba mau ngikutin di situ juga, lu pasti bakal sakit hatinya adalah ketika mungkin lu fulfill nih, wah lu jadi YouTuber terkaya gitu. Masih lebih kaya Atta Halilintar. Iya, pasti ada lebih selalu kaya Baim Wong gitu. Kalau lu ngikutin begitu, lu pasti bakal kecewa. Gue harus sampai kapan lagi ya? Gue harus kaya apa lagi ya gitu. Capek juga ya? Wih, Capek karena setup level bahagia lo kan? Iya. Terus-terusan dikejar, betot lagi ya. Udah capek tahu hidup Capek begitu. bener, capek kepala. Terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan buat Uus. Thank you. Terima kasih juga buat Pos Indonesia karena sudah membuat acara yang keren sekali Orange Room ini. Yes, By Pos Indonesia. yes, Aku yes. cinta sekali Pos Indonesia. Yes. Bahkan cat kamarku sekarang aku mau jadikan orange seperti di kantor Pos Indonesia. Betul banget. Sekarang kalau di rumah aku ada pos Hansip. Enggak, ini pos Indonesia. Aku bilang gitu. Enggak. Harus Pos Indonesia. Harus Pos Indonesia. Saking cintanya. Oke, Iya. ini ada kenang-kenangan buat Uus dari Pos Indonesia. Wih. Ini adalah Kayak seminar ya. handle raket dari Pit Sampras. Asli lah. Waduh. Dan ada giveaway juga buat teman-teman.
Silakan jawab pertanyaan ini. Siapa nama asli Uus? Yang pertama. Yang kedua, film panjang pertama Uus. Apa judulnya? Wah, Tulis itu di kolom komentar. Itu cuma satu. Cuma satu kan? Cuma satu, nah, ya. itu dia. Siapa nama asli Uus? Yang pertama. Yang kedua, film panjang pertama Uus. Tulis di kolom komentar. Kalau Anda males nulis di kolom komentar, bikin video menggunakan semapur. Anda ngomongnya pakai semapur. Dan Anda ada di tengah-tengah Pulau Seribu ya. Ribet banget. Tulis aja di kolom komentar. Pengumuman nanti ada di Instagramnya @posindonesia_the_story. Yes. Ada juga customer reward berhadiah 26 motor, 1 mobil dan 400 saldo pos giro mobile senilai Rp200.000. Cek infonya di Instagram posindonesia.ig. Waktunya tinggal 2 minggu lagi. Sekali lagi, jangan lupa share, komen, subscribe channel YouTube-nya Pos Indonesia The Story. Follow Instagramnya juga Pos Indonesia The Story. Surya Insomnia pamit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Bye. Pos Indonesia yang terbaik. Aku cinta Pos Indonesia. Karena di dunia ini Berlebihan, Us. Ya. semua Thank you. takdir itu Thank you, suratan bukan emailan. Iya betul. Nah ini saya Surya Insomnia pamit. Sampai ketemu lagi di Orange Room. Siap di pos. Bongko.